Israel larang warga masuki Masjid Al-Aqsa. Kemenlu Palestina katakan kejahatan terhadap kemanusiaan. المنع الامني وانتم بتعملوا مشاكل، احنا جايين على مسجدنا، جايين نعمل مشاكل، جايين احنا نصلي. بس هم النازيين هم طبيعتهم هذه. Pihak berwenang Israel melarang warga Palestina dan tepi barat masuki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki untuk hari Jumat kedua berturut-turut di bulan suci Ramadan. Sejumlah besar tentara dan polisi Israel dikerahkan di seluruh kota untuk membatasi akses umat muslim ke Masjid Al-Aqsa. Diberitakan ada rule agensi beberapa pria dan wanita ditolak masuk oleh pasukan Israel dengan alasan mereka tidak mendapatkan izin yang diperlukan. Israel memungkinkan atau mengklaim bahwa Hamayel tidak mendapatkan izin meskipun dia membawa paspor Amerika. Yerusalem lebih berharga dari kami dibandingkan dengan apapun. Namun hari ini kami bahkan dilarang untuk berdoa di sana, kata Hamayel pada Jumat. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut mencegah warga Palestina untuk sholat di Masjid Al-Aqsa adalah sebuah kejahatan. Kementerian pun mengecam pengerahan sejumlah besar tentara Israel serta hambatan fisik yang menghalangi akses warga Palestina. Menurut Kemlu Palestina, hal ini beresiko memicu situasi menjadi spiral kekerasan yang tidak dapat dikendalikan. Mereka menambahkan meskipun Netanyahu telah berjanji untuk tidak menerapkan perubahan tambahan dari tahun-tahun sebelumnya, dia telah melanggar janji tersebut. Netanyahu juga disebut melanggar hukum internasional dengan menerapkan pembatasan tambahan. Sebelum dimulainya Ramadan, pemerintah Israel mengumumkan bahwa selama 5 hari atau hari Jumat sepanjang bulan Ramadan, orang-orang dari Yudea dan juga Samaria akan diizinkan masuk ke Yerusalem dengan syarat memiliki magnet yang valid. Tentara Israel menambahkan hanya pria berusia di atas 55 tahun, wanita di atas 50 tahun, dan anak-anak di bawah usia 10 tahun diizinkan masuk Yerusalem. Sejak pecahnya Perang Gaza 7 Oktober 2023, polisi telah menutup semua pos pemerintahan di sekitar Yerusalem Timur bagi pendudukan tepi barat. Israel juga menerapkan blokade yang melumpuhkan wilayah kantong Palestina yang menyebutkan pendudukan khusus pendudukan Gaza Utara berada di ambang kelaparan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang dalam putusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida. Serangan udara Israel terus berlanjut di Gaza termasuk serangan terpisah terhadap rumah-rumah di Rafah dan Khan Yunis yang menewaskan total 11 orang. Kepala agen mata-mata Mossad akan bertemu dengan rekan-rekan CIA dan Mesir di Qatar setelah Amerika mengatakan kesenjangan dan perundungan gencatan senjata Israel-Hamas menyempit. Jumlah korban tewas Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang ditawan. Setidaknya 31.988 orang Palestina telah tewas dan 74.188 terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Mengerikan, gara-gara nekat terobos Gaza, ribuan tentara Israel cacat dan jadi gila. Bukti kerugian yang ditelan pasukan pertahanan Israel sebagai konsekuensi agar agresi militer di Gaza, Palestina kembali terkuak. Ribuan tentara Israel dipastikan cacat dan terkena gangguan mental karena menerobos wilayah Gaza yang diduduki oleh Hamas. Dalam laporan yang diikuti Viva Militer di kantor berita Yaman, Yemen Press Agency, sejak invasi militer Israel ke jalur Gaza dilancarkan, prajurit Israel yang menderita cacat fisik mencapai hingga 1.600 orang.
Laporan itu diperkuat oleh informasi yang dirilis langsung oleh Army Radio Israel berdasarkan data dari Asosiasi Veteran Penyandang Cacat Israel. Menurut organisasi itu, ribuan tentara Israel yang menderita cacat fisik akibat perang melawan pasukan Hamas Palestina juga mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Jumlah prajurit penderita cacat fisik dan PTSD yang sangat besar membuat militer Israel harus memindahkan banyak korban ke Amerika Serikat untuk menerima perawatan intensif, baik medis maupun psikologis. Hal ini merupakan kekalahan besar bagi Zionis karena mereka juga harus menggelontorkan banyak dana dan banyak warganya yang harus menjadi korban atas balas dendam yang tidak etis itu. Sementara itu, seorang perwira tinggi militer Israel yang identitasnya dirahasiakan membenarkan angka tersebut. Hanya mereka yang terluka dan ribuan tentara menderita gangguan stres pasca trauma, ucap perwira militer Israel dilansir FIFA Militer dari Middle East Monitor. Hingga saat ini, militer Israel mengklaim baru kehilangan 69 orang tentaranya yang tewas dalam operasi pedang besi. Namun pada kenyataannya, ribuan telah menjadi korban dari Hamas. Bahkan tentaranya yang katanya kuat harus kehilangan nyawa mereka.